Selamat datang kembali di channel HG Auto, dan pada kali ini kita lagi-lagi berada di Innova Q Xenix TSS, kasta tertinggi dari Innova Xenix. Dan di sini kita mau melakukan beberapa percobaan ya terhadap Innova Xenix Q ini. Tapi sebelum kita mulai videonya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Asri Motor ya, terutama pada Mas Agus yang sudah rela jauh-jauh dari Taman Sidoarjo untuk kita ketemuan, terus kita review bareng-bareng si Innova Xenix Q ini. Oke, jadi di sini kita mau coba untuk fitur TSS-nya. Jadi untuk harganya sendiri itu antara tipe V dengan tipe Q itu memiliki perbedaan sekitar 80 juta. Dan di sini kita tidak hanya mau coba TSS-nya di dalam kota, tapi nanti kita juga mau coba di jalan tol. Tadi sempat lama perjalanan kita coba-coba, itu memang fitur-fitur TSS ini sangat membantu, dan menurut saya lebih, karena ini sudah 3.0, jadi dari Toyota sendiri juga sudah mengumumkan bahwa dari segi radar dan juga sensornya itu lebih baik. Dia lebih, jangkauannya lebih lebar, dan jarak aman terhadap mobil atau kendaraan yang di depan itu juga lebih jauh. Jadi ancang-ancang atau persiapan terhadap kendaraan yang di depan itu lebih jauh. Jadi kita bisa lebih antisipasi terhadap kendaraan yang berada di depan kita. Dan tadi juga saya sudah coba di lampu merah. Itu ketika mobil depan berhenti, posisi cruise control saya aktifin, itu dia benar-benar langsung mengurangi kecepatan dan nanti dia rem. Begitu mobil depan jalan, dia juga ikut jalan. Jadi lebih apa ya, benar-benar hampir seperti mobil otomatis. Jadi semua serba otomatis. Dan karena ini sudah TSS, jadi dia ada blind spot monitoring kanan kiri. Dan di sini juga di bagian kanan ini dia ada auto high beam. Jadi di fitur TSS ini yang 3.0 dia memiliki fitur automatic high beam. Jadi ketika menurut mobil ini jarak ke depan itu sangat jauh, jarak pandang kita itu sampai mulai agak pendek, dia akan otomatis menyalakan high beam. Dan ketika ada kendaraan yang sudah dekat dengan mobil kita, high beamnya akan otomatis diturunin. Jadi tidak mengganggu pengendara yang berada di depan maupun di lawan arah dengan kita. Dan untuk handrem elektriknya ini, dia juga menurut saya juga sudah canggih, karena ketika kita gas, dia otomatis akan menurunkan handremnya. Sudah mau memasuki tol Tambak Sumur menuju Juanda. Nah, begitu ada speed trap, dia masih berusaha meluruskan, tapi untuk LDA-nya dia sudah agak goyang ya. Jadi maksudnya dia meminta kita untuk kembali ke memegang kendali mobil ini. Oke, sekarang jadi selain fitur LDA atau Line Departure Assist, jadi selain dia bisa membaca garis marka, dia juga bisa tracking atau LTA, Line Tracking Assist. Jadi dia bisa membaca garis ini. Nah, tuh setirnya bisa belok sendiri. Nah, ini belokan. Lihat setirnya tuh belok sendiri. Nah, kita cukup sesekali membetulkan supaya LDA-nya aktif lagi tuh. Walaupun dengan belokan yang cukup tajam, dia juga masih bisa mengikuti. Nah, jadi ini fitur yang sangat membantu, terutama
buat kalian yang sering perjalanan keluar kota ya, kecepatan pun bisa kita atur, jadi kita juga tidak melanggar batas kecepatan yang ada di tol. Jadi lebih nyaman, cuman kaki standby aja di rem. Nah ini belokan tuh, saya nggak. Nah ini depan ini belokannya agak tajam nih. Nah, dia masih mengikuti. Kalau kecepatan 75 kayaknya hybridnya udah nggak jalan ya. Nah ini tuh masih bisa terus mengikuti belokan dengan kecepatan yang sudah kita tentukan. Nah yang saya penasaran apakah dia bisa mengurangi kecepatan ketika belokan itu dianggap agak tajam. Nah ini di sini banyak belokan nih. Habis ini belok kiri lagi, terus nanti belok kanan yang terakhir itu agak tajam. Nah di sini kita juga coba mengikuti kecepatan. Nah kita kalau keluar garis dia akan muncul peringatan. Nah coba kita ngekor ya, coba kita tambah kecepatannya biar bisa mengikuti kendaraan yang di depan. Nah di sebelah kiri ini ada kecepatan 60 minimal, apakah dia turun? Oh tidak. Oke. Nah ini, nah dia mengurangi kecepatan, tetap belok. Wah, belokan tajam pun dia bisa mengikuti, sekaligus mengikuti kecepatan mobil yang berada di depan. Keren sih. Tuh, langsung akselerasi, begitu jarak di depan menurut dia masih aman. Oke, kita terus ngekor. Ternyata dia nggak bisa mengikuti. Nah ini mobil depan melakukan pengurangan kecepatan. Nah saya nggak ngerem nih, dia ambil jarak aman. Nah begitu ada mobil yang motong juga, nah tuh langsung ngerem. Nah kita ikuti, kita sekarang coba lagi. Dan di sini cruise control itu juga ada dua mode. Ada yang cruise control murni dan ada yang cruise control adaptif seperti yang saya gunakan sekarang. Nah, ini kendaraan depan mau belok kanan, dia akan mengurangi kecepatan. Nah, jadi di sini itu ada dua speed kalau teman-teman lihat. Tuh. Nah, jadi dia ada kecepatan 41 itu, ini maksudnya itu kecepatan yang kita tentukan, dan dia akan berusaha mengikuti naiknya bertahap, jadi nggak langsung naik. Nah ini beloknya lika-liku ya, tuh bisa ngikutin mobilnya. Nah ini ada mobil yang di depan tiba-tiba pindah jalur. Nah ini belokannya cukup tajam. Bisa keluar jalur, tapi mungkin karena kecepatannya juga agak tinggi ya. Oke. Kita coba lagi, itu kecepatan maksimal 80, nggak bisa ya, nggak sampai 100. Ini sekedar info mungkin buat teman-teman yang masih bingung apa bedanya hybrid sama listrik. Jadi kalau hybrid dia ini masih menggunakan tenaga bensin, jadi dia masih membutuhkan bahan bakar bensin untuk menggerakkan mesinnya. Tapi di sini dia juga tersedia baterai. Jadi baterai itu fungsinya untuk menggantikan posisi bensin ketika mobil berjalan, dan untuk mengisinya dia itu ada ini, ada di display
ada simulasinya. Jadi ketika kita deselerasi atau ketika kita rem, dia akan mengisi isi baterai. Tapi ketika kita jalan, nah ini yang bekerja baterai nih. Jadi otomatis tidak sepenuhnya dalam berkendara ini kita menggunakan bensin. Maka dari itu membuat konsumsi bahan bakar juga menjadi lebih irit. Sedangkan kalau mobil listrik itu dia benar-benar tidak ada bensin sama sekali. Jadi dia semuanya full motor, dan untuk mengisi dayanya juga perlu dicas. Jadi lebih gampangnya sama seperti kita pakai handphone. Jadi murni baterainya tertanam dan tenaga itu murni dari baterai. Sedangkan hybrid masih ada tenaga bensin yang kita gunakan. Nah, ketika kita deselerasi seperti ini, ketika kita lepas gas, nah dia akan mengisi daya baterai. Dan di sini juga di Innova Xenix Hybrid sudah tersedia EV mode atau Electric Vehicle mode. Jadi begitu kita aktifkan, dia murni yang bekerja hanya baterai. Tapi untuk mengaktifkan EV mode ini itu ada syaratnya, yaitu baterai harus benar-benar sudah cukup dayanya supaya bisa mengaktifkan si EV mode ini. Oke, pasti teman-teman juga bertanya kelebihannya hybrid dibanding elektrik apa? Ya, yang pertama, kendaraan hybrid ya itu harganya masih terjangkau kalau dibandingkan mobil elektrik. Mobil hybrid sekelas Innova ini dengan memiliki 3 baris dan bisa bermuatan full, itu dengan tipe tertinggi itu kita hanya memerlukan dana sekitar 600 jutaan. Sedangkan kalau mobil listrik itu hari ini masih di atas 800. Itu pun cuman bisa memuat sekitar 4 penumpang, 4-5 penumpang. Sedangkan ini bisa 6-7 bahkan 8. Jadi kalau mobil listrik itu di Indonesia untuk charging stationnya sendiri itu masih terbatas, tidak di semua kota maupun daerah itu tersedia. Jadi beda dengan luar negeri yang di mana-mana itu sudah ada. Jadi kita bawa mobil pun itu tidak was-was, karena kalau charging station itu tidak ada dan kita menggunakan cas biasa 220 volt, itu dalam waktu 12 jam cuman bisa mengisi 10%. Jadi di sini masih belum bisa diaplikasikan secara sempurna ya. Sedangkan hybrid ini kan dia 50-50. Jadi kehabisan bensin pun kita nggak perlu khawatir karena pom bensin ada di mana-mana. Jadi mau di kota ataupun di daerah manapun, kabupaten, pasti ada pom bensin. Jadi kalian tinggal isi aja, udah beres. Dan di sini juga perlu kalian ketahui kalau di sini kita tidak bisa menggerakkan hanya satu bahan bakar. Misalnya, oh saya cuma mau pakai baterai, jadi bensin nggak saya isi, itu nggak bisa juga. Ataupun sebaliknya, oh baterainya nggak habis, saya pakai bensin aja, itu nggak bisa. Jadi di sini tuh mereka saling bergantungan. Jadi dua-dua itu harus posisi terisi. Tapi untuk pengisian baterainya kalian nggak perlu ngecas, kalian nggak perlu colok atau setrum itu, karena di sini baterai itu sudah terisi secara otomatis seketika kita lepas gas ataupun saat pengereman. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Walaupun jalanan macet, kalian males injak rem, rem gas, kalian bisa aktifin mode cruise control ini dan dia akan mengikuti kecepatan kendaraan yang berada di depan. Jadi otomatis konsumsi bahan bakar juga menjadi lebih irit. Jadi kalian
di jalanan kota seperti Surabaya ini macet, males injak rem gas, tinggal pakai mode cruise control ini udah sangat membantu. Kita aktifin dari awal. Nah, walaupun jalan macet seperti ini, ada marka, dia tetap lurus. Nah, lihat ini depan ya. Ini saya nggak injak rem. Nah, tuh, sep. Nah, yang saya penasaran, apakah waiting. Jadi mungkin kalau pengendaraan depan jalan, dia harusnya secara logika dia juga ikut jalan. Kita coba. Nah, jalan. Tapi kita harus tekan tombol rest ini. Misalnya kita nggak harus akselerasi, kita komen aja dia langsung ngikutin. Jadi walaupun posisi di lampu merah seperti ini, lampu lalu lintas, depan jalan, ikut jalan. Selama ada garis, kalian nggak perlu capek-capek rem ataupun gas. Tapi kalau nggak ada garis, ya tetap harus kita arahkan. Jadi mungkin sambil bersantai ini bisa ya. Rem udah otomatis, ngegas juga tinggal ngikutin. Ya, jadi sekian uji coba fitur TSS Innova Hybrid di jalanan kota Surabaya. Menurut saya sebelumnya belum pernah sih nyoba fitur TSS ini di mobil. Jadi maksudnya belum pernah praktek. Dan setelah saya rasakan, menurut saya fitur yang paling saya suka yaitu adaptive cruise control, di mana dia bisa mulai dari nol dan bisa mengikuti kendaraan yang ada di depan. Jadi benar-benar effortless banget dalam mengemudi mobil ini. Jadi buat kota-kota mungkin yang sering berkendara sendiri, capek dengan macetnya Surabaya, sebentar ngerem, sebentar ngegas, nah ini enak banget. Dan fitur line trackingnya juga sangat membantu. Mungkin perjalanan jauh antar dari misalnya Surabaya ke Jawa Tengah, itu cukup pakai fitur cruise control ini, rasanya bener-bener nggak bakal capek deh. Mungkin capeknya capek duduk kali ya, tapi kalau capek nyetir udah pasti enggak. Jadi menurut saya fitur TSS ini keren banget dan worth to try lah. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada budget, sekalian ambil yang Innova Q ini aja. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin membeli Innova Zenix. Bye.